Magang sering dianggap sebagai tahap formalitas dalam pendidikan arsitektur. Bahkan banyak mahasiswa menjalani magang hanya untuk memenuhi syarat akademik, datang ke kantor, mengerjakan tugas yang diberikan, lalu menyelesaikan masa magang. Tapi jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, magang sebenarnya adalah salah satu fase paling penting dalam perjalanan menjadi seorang arsitek. Karena disinilah kita pertama kali melihat bagaimana dunia arsitektur bekerja secara nyata, bukan lagi sekedar hanya studio desain di kampus, tetapi proyek nyata, klien nyata, dan keputusan desain yang benar-benar harus dibangun. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari saat magang? Dan pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara memaksimalkan pengalaman magang agar benar-benar menjadi proses belajar yang berharga. Ketika masih kuliah, desain seringkali menjadi fokus utama. Mahasiswa bebas mengeksplorasi bentuk, konsep, dan ide desain. Namun, ketika masuk dunia praktik, situasinya menjadi jauh lebih kompleks. Seorang arsitek harus mempertimbangkan banyak faktor sekaligus, seperti budget proyek, kebutuhan klien, kondisi lahan, struktur bangunan, regulasi bangunan, dan waktu pembangunan. Magang adalah kesempatan untuk melihat bagaimana semua faktor ini saling berinteraksi dalam proyek nyata. Di kampus, proses desain sering terlihat sangat ideal. Namun, dalam praktik profesional, proses desain biasanya melibatkan banyak revisi dan diskusi. Desain berkembang melalui interaksi antara arsitek, klien, dan tim proyek. Mahasiswa magang bisa belajar bagaimana sebuah konsep awal dikembangkan, bagaimana revisi dilakukan, dan bagaimana keputusan desain yang dibuat. Pengalaman ini sangat berharga karena menunjukkan bahwa desain bukan hanya tentang ide, tapi juga tentang proses. Salah satu hal yang paling sering dikerjakan oleh mahasiswa magang adalah membuat gambar kerja. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini terlihat sangat teknis dan membosankan. Namun, sebenarnya gambar kerja adalah bagian yang sangat penting dalam proyek arsitektur. Gambar kerja adalah bahasa komunikasi antara arsitek dan kontraktor. Dari gambar kerja inilah, bangunan benar-benar bisa diwujudkan. Melalui proses ini, mahasiswa bisa belajar bagaimana detail arsitektur dirancang secara teknis. Arsitektur bukan hanya soal desain, arsitektur juga sangat bergantung pada komunikasi. Seorang arsitek harus bisa berkomunikasi dengan klien, kontraktor, konsultan struktur, konsultan MEP, dan berbagai pihak lain. Saat magang, mahasiswa bisa mengamati bagaimana komunikasi profesional dilakukan, bagaimana seorang arsitek menjelaskan sebuah desain kepada klien, bagaimana diskusi teknis dilakukan dengan tim proyek. Ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam praktik arsitektur. Magang juga memberikan kesempatan untuk memahami alur proyek arsitektur secara keseluruhan, mulai dari pertemuan awal dengan klien, proses desain, pembangunan gambar kerja, hingga tahap pembangunan. Mahasiswa yang aktif mengamati proses ini biasanya mendapatkan pemahaman yang jauh lebih luas tentang dunia arsitektur. Agar magang benar-benar menjadi pengalamannya maksimal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan hanya menunggu tugas, cobalah untuk aktif bertanya. Yang kedua, perhatikan bagaimana seorang senior mengambil keputusan desain. Yang ketiga, manfaatkan kesempatan untuk belajar software dan teknik gambar yang digunakan di kantor. Dan yang tidak kalah penting, cobalah untuk memahami logika di setiap keputusan desain yang dibuat. Lingkungan studio juga sangat mempengaruhi pengalaman magang. Di studio desain seperti rancang reka ruang arsitek, proses desain biasanya melibatkan diskusi tim dan eksplorasi berbagai kemungkinan solusi desain. Melalui proses ini, mahasiswa magang bisa melihat bagaimana ide desain berkembang dari konsep awal hingga menjadi solusi arsitektur yang matang. Magang bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik. Magang adalah kesempatan untuk melihat dunia arsitektur dari dekat. Kesempatan untuk memahami bagaimana desain diwujudkan menjadi bangunan nyata. Dan kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman para arsitek yang sudah lebih dulu terjun di dunia profesional. Jika dimanfaatkan dengan baik, pengalaman magang bisa menjadi salah satu fase paling penting dalam perjalanan menjadi seorang arsitek. Jika Anda ingin lebih banyak belajar tentang dunia arsitektur dan praktik profesional, jangan lupa subscribe channel Belajar Arsitektur. Dan jika Anda ingin jauh lebih mengenal karya-karya studio kami, Anda juga bisa melihat proyek dari rancang reka ruang arsitek. Sampai jumpa di video berikutnya.